Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan BID. Korupsi bahan bakar pertama merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan kita sebagai masyarakat secara luas. Kasus ini tidak hanya mencerminkan lemahnya sebuah sistem pengawasan, tetapi juga menunjukkan betapa kompleksnya jaringan korupsi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari oknum pejabat terkait hingga pelaku lainnya. Bahan bakar pertamax yang seharusnya menjadi komoditas strategis untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai masyarakat, justru menjadi sasaran empuk bagi para pelaku korupsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan dasar, mengapa praktik korupsi semacam ini masih merajalela? Bahkan di tengah upaya pemberantasan korupsi yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah saat ini dan lembaga anti korupsi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan korupsi bahan bakar pertamax terus terjadi adalah lemahnya mekanisme kontrol dan transparansi dalam rantai distribusi. Proses distribusi yang melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia, distributor, hingga pengecer, menciptakan celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan sebuah manipulasi. Selain itu, rendahnya kesadaran moral dan integritas di kalangan pejabat dan birokrasi turut memperparah situasi. Korupsi juga didorong oleh sistem insentif yang tidak seimbang, di mana keuntungan pribadi dianggap lebih menggiurkan daripada kepatuhan terhadap hukum. Tanpa perbaikan sistemik dan penegakan hukum yang tegas, korupsi bahan bakar pertamax akan terus menjadi masalah yang sulit teruraikan. Lantas apa sih yang bisa dilakukan? Korupsi bahan bakar pertamax merupakan salah satu kasus yang menyoroti betapa rentannya sistem distribusi energi nasional kita terhadap praktik-praktik ilegal. Kasus ini tidak hanya melibatkan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga praktik pengoplosan yang dilakukan secara sistematis. Pengoplosan pencampuran BBM bersubsidi, Pertalite dengan BBM non-subsidi, seperti pertama dilakukan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan kita sebagai warga negara yang baik. Praktik ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak buruk pada kualitas bahan bakar yang kita terima sebagai masyarakat, serta merusak tatanan ekonomi dan kepercayaan publik secara menyeluruh terhadap sistem distribusi energi kita. Kerugian negara yang mencapai 193,7 triliun yang ditaksir akibat praktik korupsi ini menunjukkan betapa masifnya dampak yang ditimbulkan. Angka tersebut bukan sekedar kerugian finansial, tetapi juga mencerminkan hilangnya kesempatan negara untuk mengalokasikan dana tersebut bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di bidang lain. Kasus ini juga mengungkap betapa kompleksnya jaringan korupsi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari oknum pejabat, pelaku lainnya, hingga sampai distributor. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ucapan terima kasih patut disampaikan kepada Mahkamah Agung yang telah berhasil mengungkap kasus ini, korupsi BBM Pertamax ini. Keputusan dan upaya keras lembaga peradilan tertinggi ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum tetap terhadap korupsi masih dapat diandalkan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi sebuah momentum untuk memperkuat komitmen dalam memberantas korupsi di sektor energi dan sektor-sektor strategis lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami pun berharap agar kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk tidak lagi melakukan praktik korupsi yang merugikan negara dan rakyat secara masif. Dengan sinergi antara penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan praktik korupsi seperti ini dapat dicegah di masa yang akan datang. Lantas, apa sih yang bisa kita lakukan? Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan melibatkan peran aktif kita sebagai masyarakat melalui mekanisme pengawasan langsung. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memanfaatkan platform pelaporan yang ada di KPK, yang memungkinkan kita sebagai masyarakat untuk melaporkan kemungkinan tindakan korupsi yang kita temukan. Dengan adanya sistem ini, kita sebagai masyarakat tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawas upaya pemberantasan korupsi. Transparansi dan kemudahan akses dalam pelaporan akan mendorong lebih banyak orang untuk berani bersuara, sehingga menciptakan sebuah lingkungan yang tidak toleran terhadap praktik korupsi. Selain itu, viralnya laporan korupsi di media sosial juga dapat menjadi sebuah alat bantu pengawasan yang sangat ampuh. Ketika kasus korupsi diangkat ke ranah publik, tekanan terhadap pihak berwenang untuk menindaklanjuti secara cepat laporan tersebut akan semakin besar.
Masyarakat dapat menggunakan platform seperti Twitter, Instagram, atau Facebook untuk menyebarkan informasi tentang tindakan korupsi yang terbukti kebenarannya, sehingga kasus tersebut mendapatkan perhatian luas. Viralnya suatu kasus korupsi tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga memaksa institusi terkait yang tercampur dalam lingkungan itu untuk bertindak cepat dan transparan dalam menangani masalah tersebut. Namun penting untuk dipastikan bahwa laporan yang kita sebarkan telah diverifikasi kebenarannya agar tidak menimbulkan sebuah masalah baru seperti penyebaran hoax atau fitnah. Kita sebagai masyarakat harus didorong untuk melaporkan dengan data dan bukti yang kuat. Sementara platform pelaporan harus memiliki mekanisme verifikasi yang jelas. Dengan sinergi antara kita sebagai masyarakat, media sosial, dan institusi penegak hukum yang lurus, pengawasan langsung oleh kita sebagai masyarakat dapat menjadi langkah konkret dalam mencegah dan memberantas korupsi di berbagai level. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.